Hai semua, kembali lagi bersama saya di Dana Recap. By the way, apa kabar kalian semua para bucin? Semoga tingkat kebucinan kalian masih pada tingkat wajar. Dan buat para jomblo, apa kalian sudah menemukan cinta sejati namun harus pupus di tengah jalan? Cinta memang mampu membuat kita bersinar, namun cinta juga mampu membuatmu terpuruk hingga jurang kegelapan. Seperti pada film yang akan Mimin recap kali ini. Film ini adalah film komedi romance dari negara Sawadikap yang berjudul The Con Artist. Film ini akan menceritakan tentang bagaimana kebucinan si tokoh utama yang menyebabkan ia terlibat dalam suatu masalah. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, mari langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Dan mohon like serta subrek-nya untuk channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Dana Recap. Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama kita yaitu Ina. Dirinya tengah menyiarkan kehidupan sehari-harinya melalui channel YouTube-nya. Pada videonya itu, Ina rupanya tengah mereview kemiskinan yang tengah dialaminya. Pasalnya saat ini Ina rupanya tengah terlilit hutang dengan jumlah yang terbilang sangat banyak, yaitu 500.000 baht. Dan karena hutangnya itu, ia terpaksa harus melakukan segala cara untuk menghemat biaya. Mulai dari menghemat biaya listrik dengan menyetrika pakaiannya di kantor, hingga ia harus rela memakan buah pisang sebagai makanan utamanya. Singkat cerita, di akhir videonya ia tak lupa meminta kepada para viewers untuk like, subscribe, dan share videonya. Dan ia juga membagikan nomor rekeningnya kepada para viewers bagi yang ingin memberikan donasi kepadanya. Sedangkan untuk pekerjaan sehari-harinya, Ina ini adalah seorang CS di sebuah perusahaan yang menyediakan pinjaman uang. Dan kini terlihat ia tengah berbincang kepada salah satu pengguna jasa perusahaannya. Dan rupanya customernya itu tidak bisa membayar tagihan bulanan dikarenakan ia baru saja mengalami kerugian sebesar 500.000 baht. Si ibu-ibu customer memohon agar Ina memberinya keringanan, karena ternyata si customer ini dulunya adalah guru bahasa Mandarin Ina pas masih SD. Namun karena tonggakannya yang sudah melempem, Ina tidak bisa membantunya lagi. Dan Ina berkata bahwa jika ia tidak bisa membayar tagihan kali ini, perusahaan terpaksa harus mengambil mobil Pajero si ibu akhir bulan ini. Mendengar hal itu, si ibu pun ngabret lari. Setelah itu scene kembali kepada Ina yang standby di depan komputernya. Dan tak lama setelah itu terlihat Ina mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pegawai kantor pendapatan. Penelpon itu berkata bahwa Ina telah mendapatkan donasi sebesar 55.000 baht. Ina pun seketika senang bukan main mendengar hal itu. Ditambah lagi kini ia mendapat SMS pemberitahuan bahwa ada sejumlah uang yang masuk ke rekeningnya. Di tengah kegirangannya itu, Ina dibuat heran karena uang yang masuk hanya sejumlah 500 baht, padahal kan harusnya 55.000 baht. Ia pun nanya kepada si penelpon yang masih terhubung, dan si penelpon menjelaskan bahwa dia nggak bisa langsung transfer semuanya karena rekeningnya Ina itu merupakan rekening pribadi, sedangkan si pemberi sumbangan memberikan uang itu atas nama perusahaan. Jadi berdasarkan aturan di sana, kalau Ina mau ambil uang itu, ia harus transfer ke kantor pendapatan sebanyak 10% dulu dari jumlah sumbangan, yaitu 5.500 baht. Tanpa pikir panjang, Ina yang udah ngebet pengen dapat uang 55.000 baht itu langsung OTW ke ATM buat transferin si kantor pendapat. Dan pas Ina hendak menekan tombol konfirmasi transfer, terlihat di ATM itu nomor rekening tujuan transfer punya pribadi atas nama Tuan Wicai, bukan rekening atas nama kantor pendapatan. Ina pun nanya ke penelpon itu, dan si penelpon bilang kalau itu nomor pegawai kantor pendapatan yang jadi tukang audit,
makanya pakai nomor rekening pribadinya si doi. Dari sana Ina sadar kalau ia lagi ditipu. Ia pun langsung gercep batalin transaksinya dan ngerekam pembicaraan telepon dengan si penipu. Lalu kemudian pergi ke bank. Ina yang ternyata seorang mantan pegawai bank langsung minta ke petugas di sana buat ngelacak nomor rekening yang ngirimin dia uang 500 baht tadi sambil ngelesin si penelpon. Dan setelah dilacak kini terlihatlah nama asli pemilik rekening atas nama Wichai itu. Dan ketahuanlah kalau penipu itu ternyata bernama Tewa. Setelah Ina tahu identitas asli si penipu, ia langsung menghujat dan mengancam si penipu dengan nyebutin nama asli dan alamatnya yang kini ia sudah ketahui. บ้านเลขที่ 4111 ถนนนิวาสนายเทวาสุภไพศาล Mendengar perkataan Ina, si penipu yang tadinya pede dan kalem seketika langsung pucat dengan ancaman Ina. Karena dengan suaranya yang udah direkam sama Ina dan identitas aslinya yang sudah di tangan Ina, dia bakal bisa kena masalah. Apalagi si Ina juga ngancam buat upload rekaman suaranya ke internet biar si penipu langsung viral. Tambah kicep dong dibuat si Pak Dewa ini. รู้ได้ไงวะ คุณสวยแหละโทรมาหลอกอดีตสาวเชียวคุณดังแน่เปิดทีวีรอดูได้เลยจอมสาวแบงค์อย่างฉันจึกเลยดิฉันจะโพสต์คลิปเสียงคุณลงโซเชียลแค่นี้นะ Dan barulah film dimulai. Setelah itu kini terlihat si Tewa yang tengah mencoba untuk menelpon Ina dan bernegosiasi agar Ina mau menghapus rekaman dirinya dan tak menyebarkannya. Dan dengan iming-iming bahwa Tewa akan membantu Ina membayar hutangnya, Ina pun akhirnya bersedia untuk menemui Tewa untuk bernegosiasi dengan Ina. Singkat cerita, pada keesokan harinya Ina bertemu dengan si penipu dan di sana Ina menceritakan bahwa dirinya yang tengah terlilit hutang bank sejumlah 500.000 baht. Dan ternyata hutang itu berasal dari kebucinan Ina sendiri. Jadi ceritanya si Ina ini kenal dengan seorang pria bernama Patch lewat aplikasi kencan gitu. Dan singkat cerita, pada pertemuan pertama mereka, Ina langsung dibuat ngeplay dengan sifat dan senyuman ala buaya si Patch ini hingga akhirnya mereka pun jadian. สำหรับพี่กับเพชรนะครับฝั่งพี่โดนควันแน่เลยอะเดี๋ยวครับ Hingga pada suatu hari si Patch ini memiliki kendala dengan biaya administrasi kuliahnya, di mana ia rupanya tidak bisa mengambil ijazahnya jika ia tidak membayar uang sejumlah 500.000 baht kepada kampus. Jadi ceritanya di sini si Patch masih jadi mahasiswa dan pada saat ini Ina masih jadi pegawai bank ya guys. Patch pun menceritakan masalah itu kepada Ina. Dan tentu saja Ina yang sudah kepalang bucin kepada Patch langsung bersedia untuk membantu Patch dengan meminjam uang sejumlah 500.000 baht kepada bank atas namanya sendiri. Dengan jaminan tanah milik ibunya untuk membantu biaya kuliah Patch. Kurang bucin apalagi si Ina ini. Patch yang mendengar hal itu langsung senang dan memeluk si Ina dan berkata kepada Ina. ที่เพชรรักพี่มากขึ้นทุกวันก็เพราะพี่ใจดีใจกว้าง Tambah melayang dong Ina dibuatnya. Dan setelah adegan romantis itu, scene berpindah ke kantor polisi di mana terlihat Ina dan Patch tengah bertengkar karena rupanya Patch tak mau membantu Ina dalam melunasi hutangnya yang membludak itu. Dasar. Sap. Malahan dengan santainya si Patch ini berkata kepada Ina bahwa dirinya tidak ada urusan dengan hutang itu. Dan dengan santuinya memutuskan Ina lalu pergi meninggalkan Ina di kantor polisi. Ina sebenarnya di sini sempat memohon kepada Patch agar dia tidak memutuskannya. Bahkan saking cintanya kepada Patch, Ina berkata bahwa dirinya akan bersedia menanggung seluruh hutang itu asal ia tidak memutuskan dirinya. Namun apalah daya, si Patch yang memang dari awal hanya berniat untuk memanfaatkan Ina tetap berlalu dan meninggalkan Ina di sana sendirian. Sedangkan polisi pun tak mampu membantu Ina pada kasus ini, dikarenakan memang Ina dengan kebucinannya memberikan secara sukarela uang itu kepada Patch. Dan dari sinilah kita tahu dari mana asal dari hutang Ina yang banyak itu. Setelah kilas balik singkat antara Patch dan Ina, kini scene kembali ke Ina dan Tewa yang sudah berada di sebuah kantor tur yang bernama Kanokpon Tour. Dan kantor ini adalah milik seorang wanita bernama Kanokpon yang ternyata adalah korban dari Patch saat ini. Dan perlu diketahui bahwa Kanokpon ini memiliki kantor cabang di mana-mana. Dan berkat keahlian menggombalnya, Patch berhasil menjadi manajer di kantor yang tengah Ina dan Tewa intai saat ini.
Speak of the devil, dan benar saja, tak lama setelah itu Paige keluar dari kantor itu sambil terlihat tengah menelpon. Ina yang melihat Paige seketika masuk ke mobil Tewa dan bersembunyi. Sementara Tewa ia terus memperhatikan penampilan dari Paige yang terlihat sangat royal dengan barang-barang branded yang menempel di tubuhnya. Selain memperhatikan penampilan Paige, Tewa juga membaca pergerakan bibir Paige ketika menelpon. Karena ternyata Paige sangat ahli dalam membaca bibir seseorang. Dan dengan keahliannya itu Tewa bisa mengetahui perkataan dari Paige kepada Kanokpon melalui telepon. Ternyata pada saat itu rupanya Paige tengah menggombali Kanokpon dengan kata-kata maut yang sama seperti dulu ia ucapkan kepada Ina. Setelah melihat itu, Tewa kini telah fix menjadikan Paige sebagai target penipuannya bersama dengan Ina. Pada saat ini Ina hanya bilang kepada Tewa bahwa dirinya hanya ingin bisa membayar hutangnya yang menumpuk di bank. Dan mereka pun deal dengan kesepakatan itu. Setelah pertemuan itu, Tewa pun mengantar Ina pulang. Pada keesokan harinya, Tewa kembali mengajak Ina bertemu untuk membahas langkah-langkah rencana penipuan yang akan mereka jalankan. Untuk kasarnya di sini, rencana mereka adalah menipu Paige dengan menyamar sebagai klien yang akan menginap di hotel bintang 5 yang bernama Hotel Le Grand Conken. Untuk detailnya, Mimin akan ceritakan seiring dengan berjalannya film. Langkah pertama, mereka berdua menyamar sebagai agen perjalanan wisata untuk mensurvei detail tentang Hotel Le Grand Conken. Di sana mereka langsung disambut dan ditangani oleh kepala pemasaran dari hotel tersebut yang bernama Samson. Ini dia penampakannya. พี่แซม 43 ห้องดังนี้ Standard Superior Executive Suite. Setelah percakapan yang penuh dengan percikan, Tewa di sini mengambil keputusan untuk menyingkirkan Pak Samson agar ia tidak sampai bertemu dengan Paige. Karena ternyata si Samson cukup akrab dengan Paige dan akan berbahaya jika sampai Samson bertemu dengan Paige pada saat rencana dijalankan. Dan dari sana Tewa memberikan Samson tiket perjalanan ke Rusia selama 6 hari untuk liburan agar ia tidak bertemu dengan Paige selama rencana penipuan berlangsung. Setelah dari hotel, Tewa bilang ke Ina kalau rencana penipuan itu akan membutuhkan 2 orang tambahan, yaitu 1 orang yang akan berperan sebagai calon pelanggan Paige dan 1 lagi akan menjadi wakil pengganti Samson yang akan menemui Paige. Dan rencana ini akan mentargetkan penipuan sejumlah 3 juta baht. Mendengar nominal angka yang sangat besar, Ina langsung kicep dan berkata kepada Tewa, "Kalau gini mah gua nggak bakal ada bedanya kayak Paige," sambil terlihat sedih. Namun Tewa saat ini bilang ke Ina kalau tujuan mereka nipu si Paige kali ini adalah buat bikin dia jera nipu dan ngorotin wanita targetnya lagi. Selain dari itu, dengan jumlah uang sebesar 3 juta baht akan dibagi dengan rincian masing-masing 1 juta untuk Tewa dan pemeran pengganti Samson dan masing-masing 500.000 baht untuk Ina dan orang yang akan menyamar sebagai pelanggan Paige. ให้มันรู้สึกว่าการโดนหลอกมันเป็นยังไงไม่ต้องกังวลหลอกคนเร็วแล้วเอาไม่ให้เข็ดเลยแล้วไม่กล้าไปหลอก Singkat cerita, pada keesokan harinya dipilihlah guru bahasa Mandarin Ina pas SD dulu sebagai orang yang akan memerankan peran Tante Girang kaya raya dengan identitas sebagai CEO di kantor pembuat bir di Cina yang akan menggunakan jasa Paige untuk membooking kamar di Hotel Le Grand Conken. Selain dari kemampuannya yang pintar berbahasa Mandarin, ibu ini juga dipilih karena Tewa dan Ina mengetahui sifat playboynya Paige yang suka menggoda wanita-wanita kaya. Dan pada saat diajak melakukan penipuan, si ibu juga langsung iyain aja karena mengingat ia juga sedang dililit hutang di kantor tempat Ina bekerja. Setelah deal dengan ibu yang akan berperan sebagai Tante Girang kaya raya, Tewa pun menjelaskan rencana detailnya kepada Ina dan si ibu. Dan pada hari yang telah ditentukan, rencana tahap pertama pun dijalankan. Tewa saat ini sudah mengirim email kepada kantor tour Paige untuk membooking hotel menggunakan jasanya dengan menyamar sebagai asisten CEO kantor bir dari Cina. Dan dengan gercep si Paige pun terlihat merespon email si Tewa.
Hingga akhirnya mereka pun sampai pada tahap pertemuan yang sudah diatur oleh Tewa di lobi kantor perusahaan bir yang sesungguhnya, agar terlihat lebih formal dan meyakinkan. Singkat cerita, kini tibalah saatnya si Tante Girang Kaya Raya tampil sebagai CEO kantor itu dengan tampilan yang sudah dipermak bagai wanita royal, dengan seluruh kemewahan yang menempel di seluruh tubuhnya untuk membuat Paige terkesan. Dan benar saja, ketika Paige melihat penampilan tante itu, senyum di bibirnya langsung mengembang ala-ala fuckboy yang sudah siap untuk menggait targetnya kali ini. Wis, target baru nih. Seperti seorang playboy pro, Paige tak menyia-nyiakan pertemuan ini untuk ia gunakan menunjukkan kepeduliannya kepada si ibu-ibu agar si ibu bisa tergait oleh pesonanya. Dan singkat cerita, pada pertemuan itu, sesuai instruksi yang diberikan oleh Tewa, si tante meminta Paige untuk membooking 30 kamar eksekutif suite di Hotel Le Grand Concan. Dan kini tujuan utama dari pertemuan ini pun dilancarkan, yaitu si tante berpura-pura meminjam HP Paige untuk mengkonversi nilai mata uang antara Cina dan Thailand. Dan Paige pun dengan senang hati memberikan HP-nya kepada si tante. Dan ketika HP-nya sudah di tangan si tante, disinilah peran Ina dimulai untuk mengalihkan perhatian si Paige agar Paige datang menghampirinya. Benar saja, Paige yang melihat Ina di sana langsung menghampirinya dan meninggalkan HP-nya di tangan si tante. พี่หลิวครับเพชรขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับพี่นามาทำอะไรที่กรุงเทพอ่ะ Dan ketika Paige tengah sibuk dengan Ina, Tewa langsung mengambil HP si Paige dan mengganti nomor HP si Samson dari Hotel Le Grand dengan nomor HP-nya sendiri. Meski dengan beberapa rintangan, Tewa akhirnya berhasil mengganti nomor HP Samson di HP Paige dengan nomor HP-nya. พี่ปล่อยผมละเพชรพอใจหรือยัง Dan singkat cerita, kini Paige sudah kembali ke hadapan si tante-tante dan meminta HP-nya dari si tante untuk menelpon Samson agar ia bisa membooking kamar sesuai pesanan si tante. Dan karena nomor HP Samson telah diganti dengan nomor Tewa, maka otomatis HP Tewa lah yang akan berbunyi. Tewa yang melihat ada panggilan dari si Paige langsung mereject panggilan itu dan mengirim SMS kepada Paige dengan isi bahwa ia sedang ada seminar di Rusia dan gak bisa angkat telepon dulu. Dan ia telah mengutus seorang dengan nama Pong Sakorn untuk mengurus pesanan si Paige, seolah dialah si Samson itu. Dan dengan begitu, pertemuan si tante-tante dan Paige pun diakhiri dengan Paige yang tak lupa untuk merayu si tante-tante Girang Kaya Raya. Rencana tahap pertama pun sukses dijalankan. หลงตัวเองไปปะใครจะไปสนใจคุณขนาดนั้น รับน้ำอะไรดีครับ พี่ไปฝึกอ่าน อีนารีวิวทุกอย่างจากในโลกและนอกโลก EP ที่ 2 Pada keesokan harinya, Ina dan Tewa membuat detail kontrak reservasi untuk pemesanan yang akan dilakukan oleh Paige. Setelah detail kontrak pemesanannya jadi, kini mereka tinggal menunggu orang yang akan berperan sebagai Pong Sakorn untuk datang dan mengambil surat itu untuk dinegosiasikan bersama dengan Paige. Singkat cerita, pada waktu yang telah ditentukan, dengan kemunculannya yang sangat epik bagaikan hantu, sosok yang akan menyamar sebagai Pong Sakorn membuat Ina dan ibu-ibu terkejut dengan kedatangannya yang sungguh membagongkan. คนดูดีป๊าด amazing Dan rupanya orang itu adalah kakaknya Tewa. Dengan kata lain, dia adalah orang yang juga telah banyak pengalaman dalam hal tipu menipu. ตอนนี้มันเท่าตับแก่แล้ว Dan singkat cerita, pada keesokan harinya si Pong Sakorn dengan kemampuan misdirectionnya berhasil menyamar sebagai petugas hotel dan datang menemui Paige di kantornya dengan membawa kontrak perjanjian pemesanan kamar senilai 3,6 juta baht. Pada scene ini sempat terjadi tawar-menawar antara Paige dan Pong Sakorn. Namun di sini mimin singkat ceritanya biar cepat. Hingga akhirnya mereka pun bisa deal dengan harga pas 3 juta baht dengan persyaratan Paige akan langsung membayar cash kepada Pong Sakorn uang itu. ก็อาจจะมีที่หน้าต่างในบางครา Dan pada malam harinya, Paige pun langsung mengabari si tante CEO lewat telepon bahwa dia telah deal dengan Hotel Le Grand untuk pemesanan kamar. Dan ia meminta kepada si tante CEO untuk segera menyelesaikan pembayarannya. Dan pada saat inilah rencana selanjutnya dijalankan.
Pada saat ini Tewa meminta kepada si tante-tante untuk menggoda Paige agar ia mau membayar biaya hotel itu dulu dengan alasan uangnya sudah habis untuk dibelikan mobil sport dan akan diganti segera setelah tahun baru. Pada awalnya Paige menolak permintaan itu, namun beruntungnya Tewa pada saat itu tidak kehilangan akal. Untuk membujuk Paige, Tewa akhirnya memberikan Paige cek sebesar 1 juta baht untuk meyakini Paige agar ia mau membayar biaya untuk booking kamar. Dan rencananya nanti ketika Paige sudah memberikan uang sejumlah 3 juta baht kepada Pongsakon, maka Tewa akan langsung membatalkan cek itu agar mereka tetap bisa mendapat keuntungan 3 juta bahtnya tanpa harus mengalami kerugian. Singkatnya seperti itu. Dan setelah cek atas nama Paige telah dibuat, si ibu-ibu pun langsung memfoto dan mengirimkannya kepada Paige agar ia yakin. Dan kini tibalah hari untuk pertemuan kedua Tante Girang kaya raya dengan Paige untuk memberikan cek itu. Namun rupanya Tewa di sini telah menginstruksikan kepada tante-tante agar ia berpura-pura lupa membawa cek itu dan berkata akan mengirimkan ceknya kepada Paige melalui kurir. Terlihat di sini Paige sudah mulai curiga. Ia pun langsung menelpon bank untuk memastikan apakah benar sudah ada cek senilai 1 juta baht untuk dirinya atau tidak. Namun karena memang cek sudah benar-benar dibuat, maka bank pun memberitahukan apa adanya tentang cek itu. Dengan begitu keraguan Paige pun menghilang. Dan akhirnya kini tibalah hari di mana Paige akan melakukan pembayaran tunai kepada Pongsakon. Ina, Tewa, dan ibu-ibu terlihat tengah akan bersiap-siap merayakan keberhasilan penipuan yang akan mereka lakukan kepada si Paige. Pada saat ini Ina ingin mengajak Tewa untuk berhenti melakukan penipuan lagi setelah penipuan ini dan memintanya untuk mulai melakukan pekerjaan yang halal-halal saja. Ia pun menulis surat permintaan yang akan diberikan kepada Tewa untuk berhenti melakukan penipuan lagi, dan rencananya akan ia berikan kepada Tewa setelah semuanya selesai. Singkat cerita kini Pongsakon pun dihantar ke kantor Paige oleh Tewa, sedangkan Ina dan ibu-ibu akan menunggu di hotel. Dan kini terlihat Pongsakon sudah bersama Paige di kantornya. Ia langsung menyerahkan surat perjanjian kontraknya kepada Paige. Namun sungguh tak diduga, Paige pada saat itu tidak membayar uang yang berjumlah 3 juta secara tunai sesuai dengan kesepakatan, melainkan ia hanya memberikan Pongsakon uang sejumlah 1 juta baht saja. Sempat terjadi tawar-menawar kembali antara Paige dan Pongsakon. Namun dengan kekehnya Paige di sini malah memutuskan untuk membatalkan kontrak itu daripada harus membayar uang 3 juta baht dan berkata bahwa ia lebih baik menunggu Samson balik untuk melakukan negosiasi. Melihat itu, Pongsakon pun terpaksa harus menerima keputusan itu dan kembali kepada Tewa dengan uang 1 juta baht saja dan wajah lesu. Tewa pun tak punya pilihan lain selain dari menerima uang 1 juta itu dan kemudian mengakhiri rencana penipuannya kepada Paige. Ia pun langsung membagi 2 uang itu kepada si Pongsakon. Di sini Pongsakon pun menanyakan kepada Tewa, terus gimana Ina sama si ibu-ibu yang nunggu di hotel? Dan sungguh tak diduga, Tewa malah berkata, ya udah kita tinggalin aja mereka berdua. Toh juga kan kita dengan duit segini udah untung kak. Dahlah biarin aja mereka, kata si Tewa dengan mudahnya. Lalu ia segera pergi dengan mobilnya berpisah dengan Pongsakon. Di lain tempat, Ina masih menunggu dan mencoba untuk menghubungi Tewa. Namun pada saat ini nomor HP-nya Tewa sama sekali tidak bisa dihubungi. Bahkan sampai pada malam hari, Ina masih tetap menunggu kedatangan Tewa kembali ke hotel itu. Hingga akhirnya Ina pun sadar bahwa Tewa telah pergi meninggalkannya dan si ibu. Di tengah kekecewaannya itu, Ina memutuskan untuk membuat video dan mencurahkan segala kesedihan dan kekecewaannya pada video itu. Namun sungguh sebuah kejutan, Tewa ternyata kembali menemui Ina. Karena ternyata pada pelariannya Tewa sadar bahwa ia telah berjanji untuk membantu Ina membayar hutangnya demi tidak mengecewakan Ina. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Ina yang sudah terlanjur kecewa kemudian kembali merekam dirinya sambil menangis sejadi-jadinya dan menceritakan kebodohan dirinya yang mempercayai seorang penipu dengan Tewa juga yang masuk dalam frame video itu. Singkat cerita, Tewa di sini memberitahu Ina bahwa Paige hanya membayar 1 juta dari uang yang dijanjikan. Dan pada saat ini untuk meminta maaf, Tewa kembali mengajak Ina menjalankan rencana agar ia bisa mendapatkan sisa 2 juta lagi dan mengajaknya untuk turut serta.
Ina pun mengiyakan ajakan Tewa dengan syarat bahwa dirinya lah yang akan membawa uangnya nanti ketika rencana itu berhasil. Setelah setuju, Tewa pun kembali menelpon Pong Sakon dan mengajaknya untuk melanjutkan rencana penipuan kepada Patch. Dan untuk kali ini karena Samson sudah kembali dari Rusia, mereka tidak bisa lagi menggunakan Hotel Le Grand sebagai umpan. Jadi pada saat ini Tewa berencana untuk membuat Patch mau menginvestasikan uangnya pada bisnis supercar yang akan ditawarkan oleh tante-tante girang kepada Patch. Singkat cerita, rencana pun dijalankan. Si tante girang kaya raya kembali mengajak Patch untuk mengambil ceknya. Namun pada kali ini ia tak akan mengembalikan cek itu langsung. Si ibu-ibu dengan gaya nakalnya meminta Patch untuk mengambil cek itu nanti malam di kamarnya. Patch pun seketika ngeh dengan kode nakal dari si ibu. Dan pada saat inilah Tewa datang dengan menggunakan mobil Ferrari menghampiri mereka berdua. Si ibu pun memperkenalkan Tewa kepada Patch dan memberitahukan bahwa Tewa ini adalah pengusaha di bisnis supercar dan sekaligus tempat si ibu beli Ferrari kemarin. Singkat cerita, Tewa pun mengajak Patch untuk test ride mobil Ferrari itu di gudang beras yang telah ia sewa dan ia akui sebagai miliknya. Dan disinilah rencana utama akan dimulai. Setelah beberapa kali putaran, Tewa langsung mengajak Patch untuk melihat sesi pemotretan mobil yang lain. Dan begitu Patch melihat mobil itu, terlihat jelas sekali bahwa ia langsung tertarik, tapi belum sampai kepingin buat nginpes. Melihat Patch yang sudah mulai tertarik, si tante girang pun sengaja memulai percakapan dengan Tewa layaknya seorang pembisnis yang intinya dia nawarin Patch buat ikut invest di mobil yang ada di hadapannya itu. Sedangkan Tewa di sini bertugas buat ngomporin si Patch biar dia mau invest di mobil itu dan mengikuti ajakan si tante girang kaya raya. ขนาดนี้แล้วผมก็คงต้องยอมสิครับพี่หลิวอย่าไปกดดันน้องเขาไม่ได้รวยเหมือน เดดไลน์เมื่อไหร่ครับ Singkat cerita, setelah beberapa ucapan Tewa berhasil membuat Patch panas, ia pun akhirnya bersedia untuk patungan sebanyak 2 juta baht dengan tante girang kaya raya buat beli mobil itu. Tapi rupanya pada saat itu Patch belum punya uang buat bayar mobilnya. Ia pun langsung menelpon ibu-ibu yang punya tur Kanokpon buat minta uang dengan dalih untuk beli tanah. Tapi sayangnya saat itu si ibu Kanokpon juga lagi nggak ada uang. Patch pun terpaksa harus membatalkan niatnya untuk invest di mobil itu dan minta maaf sama si tante girang kaya raya. Mengetahui Patch yang nggak jadi ikut invest, si tante pun pura-pura ngambek dan ninggalin si Patch buat pergi sama Tewa. Cek yang juga tadinya Patch disuruh ambil di kamar, saat ini sama si tante malah disuruh diambil di lobi aja. Seketika Patch pun langsung gundah gulana dan merasa khawatir karena ia akan kehilangan sumber uang dan mangsanya yang baru. Singkat cerita, si tante-tante pun pergi bersama dengan Tewa yang diikuti oleh Patch di belakangnya. Namun sungguh sial, pada saat ini Patch malah ditelepon oleh Samson dari Hotel Le Grand Konken. Si Patch pun di sini menceritakan tentang pemesanan yang ia lakukan di hotelnya melalui Pong Sakon. Samson yang mendengar hal itu langsung ngomel dan bilang kalau dia nggak pernah nyuruh orang buat handle pesanannya si Patch. Dan juga nggak ada orang yang namanya Pong Sakon di hotel itu. Si Patch pun kini ngeh kalau ia sedang ditipu sama si tante-tante girang. Terlebih lagi kini ia juga langsung telepon ke bank buat meriksa tentang cek senilai 1 juta yang dibuat atas namanya itu. Dan ternyata cek itu juga sudah dibatalkan. Ia pun langsung gercep diam-diam ikutin mobilnya si Tewa yang ternyata menuju ke bandara. Dan ternyata Tewa sama si tante girang pergi ke bandara buat jemput si Ina. Patch yang melihat Ina pun semakin yakin bahwa ia kini telah kena penipuan. Patch pun tetap lanjut buat ngikutin mereka bertiga hingga akhirnya mereka sampai di sebuah restoran. Dan rupanya di sini Ina ditaruh di ruangan yang berbeda dengan si tante dan Tewa yang ceritanya akan deal buat invest mobil karena ia tahu kalau Patch masih ngikutin mereka dari belakang. Dan di saat momen Ina tengah sendiri, disinilah Patch memanfaatkan kesempatan untuk ngerayu si Ina buat bantuin dia ngambil balik duitnya yang 1 juta itu. Berbagai macam hal dilakukan oleh Patch untuk yakinin Ina. Mulai dari minta maaf atas uang 500.000 baht hingga ia ngaku kalau dia juga emang udah manfaatin si ibu-ibu Kanokpon.
Dan sungguh tak diduga, Ina rupanya berhasil termakan oleh perkataan buaya si Paige dan bersedia buat ngambil duit si Tewa dan kabur bersama si Paige setelah Ina dapat duitnya. Melihat Ina yang sudah berpihak padanya, Paige pun langsung pergi ke bank buat cairin seluruh tabungannya yang berjumlah 2 juta baht. Lalu kemudian nelpon si tante-tante dan bilang bahwa ia jadi ikut investasi di mobil itu. Singkat cerita, kini Paige, Tewa, dan Tante Girang Kaya Raya sudah di satu ruangan buat deal kontrak investasi senilai 4 juta baht yang 2 jutanya dari si Paige dan 2 juta lagi ceritanya dari si Tante Girang Kaya Raya. Paige yang sudah merasa di atas angin langsung memberikan uang itu kepada Tewa. Tewa pun dengan senang hati menerima uang itu dan memberikan kontrak palsu yang telah ia buat kepada Paige. Dan setelah itu, kini uang sejumlah 4 juta baht sudah berada di genggaman Tewa. Tewa pun langsung memberikan uang itu kepada Ina yang berada di ruangan sebelah untuk ia bawa pergi ke tempat yang telah ditentukan. Seperti yang kita tahu, Ina yang sudah berkhianat malah membawa uang itu kembali kepada Paige yang sudah menunggunya di parkiran. Di sana Ina pun langsung memberikan semua uangnya kepada Paige. Namun sungguh tak disangka, Paige rupanya mengambil uang itu untuk dirinya sendiri dan kembali menipu Ina. Paige pun di sini tak lupa untuk mengejek dan menertawakan si Ina atas kebodohannya yang berkali-kali bisa ditipu oleh dirinya. ตอนหน้าพี่ลองรีวิวความโง่ของตัวเองดูไหมตอนหน้าพี่ลองรีวิวความโง่ของตัวเองดูไหม Namun pada saat ini sungguh tak diduga, Ina malah menertawakan balik si Paige karena ternyata uang yang ada di Paige itu adalah uang palsu. Dan Ina juga ternyata tidak pernah mengkhianati Tewa, melainkan adegan pengkhianatan itu juga merupakan bagian dari rencana yang telah Ina dan Tewa susun. Mulai dari Samson yang menelpon Paige hingga adegan di mana si Paige melihat Ina di bandara. Semua itu sudah direncanakan oleh Ina dan Tewa karena mengetahui Paige yang pasti akan lebih memilih menipu wanita daripada harus berinvestasi untuk mendapatkan uang. Cek bin pet. Paige yang shock langsung memeriksa uangnya dan ternyata benar uang itu adalah uang palsu. Dan di saat ia kembali melihat Ina, si Ina malah udah ngilang ngabret dari parkiran itu. Di tengah keadaannya yang riuh itu, Paige mendapat telepon dari Bu Kanokpon yang ternyata minta ke Paige buat ngembaliin seluruh hal yang telah ia berikan. Karena ternyata si Ibu Kanokpon rupanya telah dikirimin bukti rekamannya Paige yang bilang kalau dia itu cuma manfaatin si Kanokpon dari rekaman si Ina. Bu Kanokpon juga ngancam si Paige kalau sampai dia berani ngelaporin si Ina, maka ia bakal gak segan-segan buat ngebunuh si Paige. Tambah mudeng dong Paige dibuatnya. Sedangkan di lain tempat, Ina rupanya telah pergi menuju ke lokasi perjanjian. Dan di sana sudah ada Tewa dan si Tante Girang yang menunggunya dengan uang sejumlah 4 juta baht. Singkat cerita, Ina pun membagi uangnya sesuai dengan jumlah yang telah dijanjikan. Dan pada saat ini Ina juga memberikan Tewa surat perjanjian untuk berhenti menipu yang ia buat tempo hari. Namun si Tewa hanya tertawa dan memasukkan surat itu ke sakunya. Dan setelah dari sana mereka semua berpisah. Setelah itu Shin kembali ke Tewa yang tengah memeriksa uangnya. Dan ketika ia membuka amplopnya, betapa terkejutnya dirinya karena ternyata isi dari amplop itu adalah uang palsu yang telah ditukar oleh Pongsakon. Di antara uang palsu itu, si Pongsakon juga menitipkan surat yang berbunyi bahwa ia hanya meminjam uang si Tewa untuk modal investasi dan berjanji untuk mengembalikannya nanti. Tewa pun hanya tertawa sambil mengeluh dengan sifat kakaknya itu. Hei Pichon. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu. Ina yang kini sudah bebas dari hutang banknya kembali bekerja seperti biasa di kantor finance. Dan ketika ia hendak menelpon seorang nasabah, ia begitu terkejut ketika melihat bahwa nasabahnya yang telat untuk membayar cicilan adalah si Tewa. Ina pun langsung menelpon si Tewa. Dan ketika ditelepon, si Tewa rupanya telah bekerja sebagai supir sebuah agensi tur perjalanan wisata. Dan bisa dipastikan saat ini bahwa Tewa sudah berhenti menipu lagi. Ina pun terlihat sangat bersyukur mendengar kabar itu. Dan melalui telepon itu, Tewa juga menyatakan perasaan cintanya kepada Ina.
Dan jika kalian semua masih ingat scene ketika Tewa kabur pergi ninggalin Ina, rupanya yang menjadi alasan Tewa balik lagi buat ketemu sama Ina saat itu adalah karena cintanya kepada Ina. Dan bisa dipastikan saat ini Ina juga pasti akan menerima cintanya Tewa. มึงมันนักต้มตุ๋นเขาว่าคนปกติ แค่เห็นน้องยิ้มพี่ก็คุ้มแล้ว ถ้าบอกว่าชอบตอนนี้จะช้าไปไหม Setelah itu scene berganti di mana terlihat Ina dan Tewa yang pergi ke kantor polisi untuk menjenguk Pongsakon yang ternyata dipenjara karena terlibat kasus penipuan. Tujuan Ina dan Tewa menjenguk Pongsakon adalah untuk memberitahukannya tentang hubungan mereka berdua yang kini telah resmi berpacaran. Selain dari itu, Ina juga pada saat ini mengajak dan meminta Pongsakon untuk taubat dari pekerjaan menipunya. Dan terlihat ia pun mengiyakan permintaan Ina. เจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวได้ Dan karena si tokoh utama sudah mendapatkan kebahagiaannya, berarti sudah saatnya film untuk berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jatuh cinta sewajarnya, jatuh cinta apa adanya, tidak yang semuluk-muluk itu. Apalagi sampai kepalang bucin seperti Ina. Ya karena dasarnya emang segala sesuatu yang terlalu berlebihan tidaklah baik. Dan yang paling penting, jangan sampai setelah Anda menonton filmnya, Anda semua para netizen membenarkan tindak penipuan seperti yang dilakukan Tewa dan komplotannya. Sekian dulu untuk recap film kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai akhir. Dan seperti biasa, Mimin mohon buat like dan subrek channel ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan akhir kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bahagia.